Oh, ini video silakan. Oh iya. Mulai ya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dian selaku dosen penguji, izinkan kami dari tim Evo Barbershop ingin memaparkan hasil kerja dari kami, Pak. Jadi yang pertama, Evo Barbershop sendiri adalah bisnis di bidang jasa, Pak, dan kami mengedepankan inovatif, yaitu dengan tren-tren gaya rambut yang terus berkembang. Kemudian kami juga ingin profesionalitas dari segi pelayanan juga. Kita juga bergerak di sektor jasa, Pak. Jadi kita harus bersaing dengan banyak pesaing barbershop lainnya. Kemudian di sini kita akan menjelaskan tentang business overview, demand analysis, group objective, brand strategi, kemudian visual identity, take over report, sama take over plan. Ini media sosial kami, Pak. Kebetulan kami sudah punya 490 pengikut, dan juga ini nomor WhatsApp dari media kami juga. Langsung masuk kepada permasalahan dan solusi, Pak. Jadi adalah permasalahan pertama itu kami mengalami masalah yaitu dari segi kurang dikenal oleh target pasar, karena saya akui tempat yang kami punya itu berada di pas belokan masuk, Pak. Jadi kurang dilihat sama orang-orang yang emang belum pernah ke tempat kami. Kemudian kurangnya keunikan dalam pelayanan, karena di pelayanan kami itu cuma menyediakan dua hal pelayanan, Pak, yaitu potong rambut sama krimbat. Mungkin kalau ada yang minta semir atau lain-lain juga bisa, cuman biasanya request dulu. Kemudian ada kurangnya testimoni pelanggan, karena emang rata-rata pelanggan kami itu ya emang orang yang udah syukur, bagus, udah. Jadi mereka jarang ngasih testimoni secara langsung. Kemudian ada grup objektif, Pak. Jadi brand awareness, kita ingin meningkatkan kesadaran brand barbershop di antara target pelanggan melalui strategi pemasaran digital yang efektif, seperti menggunakan platform media sosial. Jadi memang selama ini media sosial kami juga masih belum terlalu aktif, Pak. Jadi kita ingin meningkatkan dari segi itu. Kemudian ada interaction dan engagement. Kita juga ingin meningkatkan interaksi pada pelanggan, membangun hubungan dengan calon pelanggan juga. Jadi karena kita bekerja di bidang jasa, jadi kita ingin lebih terbuka lah dengan para pelanggan. Jadi kita pengen tahu apa yang diinginkan pelanggan dan lain-lain. Kemudian ada analisis 4C, Pak. Mungkin di sini akan dipaparkan oleh teman saya, Muhammad Rizky Ramadan. Baik, nama saya Muhammad Rizky juga, selaku CEO dan CTO. Saya akan menjelaskan porsi analis. Jadi kami dari sisi bisnis itu menerapkan sistem 4C dan 4P, yang dimana kami menjual jasa produk cukur grooming modern dengan harga yang kompetitif dan dibilang murah untuk pasar ya. Lalu lokasi kami cukup strategis juga sebetulnya, nggak terlalu masuk di dalam gang. Jadi langsung aja. Pertama ada dari company strength kita, layanan khusus dan personal, karena bisa dibilang personal karena dia bisa by booking, yang dimana masuk ke personal tenaga kerja terlatih, yang dimana sudah lebih dari 3 tahun mencukur. Lalu atmosfernya yang nyaman karena tempatnya cukup cozy. Lalu ada weakness-nya itu bergantung pada lokasi, biaya operasional yang cukup tinggi, terbatas pada pelanggan pria. Lalu untuk di opportunity-nya, tren grooming pria itu meningkat. Lalu peluang kolaborasi dengan brand lain, pemasaran digitalnya pun bisa berkembang. Lalu di streetnya atau ancamannya itu persaingan cukup ketat, karena di area Bogor Utara itu cukup banyak ya, dari sekitar 200 meter, 500 meter itu udah ada beberapa barber yang lain. Lalu tren rambut berubah cepat karena sekarang adanya TikTok yang membuat cukup banyak trending rambut-rambut baru, dan krisis ekonomi bisa mengurangi daya beli. Lalu ini ada SWOT analis yang kurang lebih isinya pun sama seperti yang tadi. Lalu ini ada customer. Customer kita berdasarkan geografi itu lokasi fisik barbershop seperti di pusat kota, daerah perumahan, atau dekat kampus.
Kedua ada demografinya. Kita lebih mengutamakan pria 15 sampai 50 tahun kelas menengah ke atas. Lalu dari sisi psikografinya peduli dengan penampilan, minat pada fashion dan grooming. Lalu dari behavioral ya, rutin potong rambut setiap 2 sampai 4 minggu. Ini adalah beberapa customer persona kita dengan pain points, needs dan motivation mereka masing-masing. Ada Anda Neraka, Muhammad Yasir, termasuk saya sendiri sudah berlangganan di barber workshop sudah cukup lama. Lalu ini ada direct kompetitor kita. Pertama ada di Sikat yang kira-kira hampir 2 km jaraknya. Dia menawarkan keunggulan yaitu harganya cukup terjangkau juga. Lalu variasi gaya potongan. Lalu kelemahan dari Sikat ini sendiri itu adalah keterbatasan fasilitas tambahan. Dia hanya fokus pada layanan potongan rambut. Lalu di indirectnya yang cukup dibilang cukup menguasai pasar itu karena dia sudah memiliki 4 cabang yaitu di Tajur, Bondongan, Yasmin, dan Pandu. Keunggulannya itu layanannya cukup premium, menawarkan berbagai layanan seperti potong rambut, cukur modern dengan prosaso Itali, peel off mask, dan membersihkan komedo, sampai fresh refreshment juga dengan produk alami untuk segar wajah. Pengalaman dan atmosfernya pun tidak perlu diragukan ya, karena memang sudah top, bukan entry level lagi. Potensi kelemahannya harganya terlalu premium. Sebagai barber premium, harga layanan mungkin lebih tinggi dibandingkan tempat lain yang bisa menjadi pertimbangan bagi beberapa pelanggan. Lalu ada di food change-nya, di sosial sendiri meningkatnya kesadaran pria terhadap grooming dan perawatan diri. Konsumen lebih memilih pengalaman layanan dibanding sekadar potong rambut. Dan di teknologinya, pemasaran online lewat aplikasi atau media sosial menjadi trennya. Di sini poinnya tuh bisa by Instagram ataupun WhatsApp. Dan lalu ada inovasi alat cukur yang lebih modern, meningkatkan efisiensi layanan. Lalu di ekonomi, ada ketidakstabilan ekonomi bisa mempengaruhi daya beli pelanggan. Kenaikan harga bahan baku bisa menaikkan margin, bisa menekan margin keuntungan, lingkungan, tren produk ramah lingkungan dan cruelty-free semakin diminati. Regulasi terkait pengelolaan limbah dan kebersihan bisa berpengaruh pada operasional. Dan yang terakhir dari segi politik atau hukumnya, peraturan izin usaha, standar kebersihan dan regulasi tenaga kerja harus dipatuhi dan potensi kebijakan baru yang mempengaruhi UMKM dan pelaku bisnis. Oke, untuk marketing analisisnya akan dijelaskan oleh CMO kami. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Edwin Holly sebagai CEO dari Barbershop. Yang pertama ada analisis. Untuk sukses marketingnya di sini kita ada produknya. Produknya itu ada potong rambut pria, wanita, anak-anak, cukur dan grooming, pijat kepala. Terus untuk tempatnya sendiri dia lokasinya ada di Bantar Jati Bogor. Untuk promosinya kita menggunakan WhatsApp sama Instagram. Untuk harganya dimulai dari 20. Untuk brand strateginya, untuk POV-nya atau point of view-nya, kita yang pertama ada layanan potong rambut dan cukur, yang kedua ada fasilitas kesehatan dan kebersihan, yang ketiganya ada ketersediaan layanan untuk semua tipe rambut, yang keempatnya lokasi dan jam operasionalnya juga fleksibel. Untuk yang POD-nya ada point of difference-nya itu yang pertama layanan dan pengalaman pelanggan, yang kedua ada gaya atau tema tertentu, yang ketiga teknologi dan pengalaman barber, yang keempat harga dan paket layanannya. Untuk brand positioningnya itu Evo Barbershop ini memberikan layanan grooming premium dan pengalaman eksklusif bagi pria dewasa berpenghasilan menengah ke atas dengan lokasi yang strategis untuk menunjang penampilan yang rapi dan stylish. Untuk Evo Barbershop juga dia menargetkan pria dewasa berpenghasilan menengah ke atas yang menyukai layanan premium dan grooming berkualitas. Lokasinya juga strategis di pusat kota, rumahan atau dekat kampus, serta memiliki kebiasaan rutin dalam merawat penampilan dengan layanan eksklusif. Ada our signature-nya itu kita ada premium class, time style, terus ada premium grooming, everyday confidence, sama modern look, affordable luxury. Oke, terus saya jelaskan sama Ya, sebelum perjalanan saya berusaha di sini saya sebagai CEO dari
tim Evo Barbershop. Nah, di sini jika dilihat dari efisiensi, jika dilihat dari financial dan bisnis kami, visual identity ini sangat penting untuk mempertahankan atau memperkuat posisi Evo Barbershop di pasar. Baik, berikutnya logo kami merepresentasikan perpaduan antara tradisi klasik dan gaya modern premium, mencerminkan barbershop yang tidak hanya menawarkan layanan grooming berkualitas tinggi, tetapi juga memberikan pengalaman eksklusif bagi pria yang berusaha berhati, stylish, dan percaya diri. Dan bisa dilihat, bentuk lingkaran di sini itu melambangkan kesempurnaan, kontinuitas, dan profesionalisme dalam layanan. Selanjutnya, ornamen vintage dan tipografi western bold itu menciptakan kesan heritage, maskulin, dan eksklusif untuk memperkuat identitas barbershop dengan nuansa klasik yang tetap relevan di era modern. Lalu selanjutnya itu ada font dan color palette, yaitu yang terdiri dari warna hitam dan emas yang mencerminkan menegaskan kekuatan, kemewahan, dan kualitas premium, menciptakan daya tarik visual yang elegan dan berkelas. Lalu, font dan regular kami itu dengan gaya western vintage yang digunakan dalam logo Evo Barbershop mencerminkan ketegasan, maskulinitas, dan karakter klasik yang tetap relevan di era modern. Dan gaya ini terinspirasi dari signage barbershop tradisional dan tipografi khas Amerika era Old West yang identik dengan kepercayaan diri, keahlian, dan komitmen terhadap kualitas. Dan ini pula bisa dilihat, ini merupakan visual reference yang kita ambil. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh CEO. Gantian. Untuk take over plan sendiri, Pak, di sini kami menggunakan media planning ID. Jadi kami memanfaatkan dua platform utama, yaitu TikTok. Walaupun TikTok ini sebenarnya lagi on the way, Pak. Jadi belum berjalan. Cuman yang Instagram sendiri sudah. Kenapa kita memilih kedua platform tersebut? Karena ya TikTok tuh lebih mudah untuk dijangkau orang, dan Instagram juga adalah untuk pengenalan customer kepada diri kita, Pak. Ini adalah apa namanya, dari media sosial kami, Pak, penilaian untuk waktu 1-2 bulan sebelumnya. Jadi kita mendapatkan followers, terus sama ada akun range sama engagement juga, profil visit juga, dan konten post juga. Di sini juga analisis SWOT, salah satu analisis SWOT juga tadi sudah dijelaskan sama Vicky. Ini juga konten plan kita, Pak. Jadi kita rencana ke depan membuat konten seperti ini juga. Ini adalah contoh konten yang sudah ada, Pak. Jadi ini konten terbaru dari kita, karena sebenarnya konten itu sudah banyak, cuman rata-rata dari yang lama, Pak. Ini yang paling baru. Kesimpulannya, Pak, jadi untuk meningkatkan kesadaran para Evo Barbershop di target pasar, karena memang banyak juga yang belum mengenal kita, nggak usah jauh-jauh, walaupun dari lingkungan sekitar juga, ternyata masih banyak juga yang belum tahu kalau ternyata ada barber yang sudah berdiri hampir 4 tahun di situ. Kemudian untuk what could be improved, mungkin kita ingin konsisten dalam strategi pemasaran digital juga, karena memang kita akui untuk pemasaran digital kita sedikit kurang aktif. Kemudian ini ingin menambahkan banyak variasi layanan dan promo, Pak, mungkin seperti gimbal atau cat rambut yang aneh-aneh. Kemudian untuk what didn't go well, yaitu beberapa pelanggan masih merasa waktunya terlalu lama, terutama pada jam sibuk. Kemudian ada jangkauan promosi digital juga yang perlu diperluas, yaitu ada konversi dan engagement media sosial ke pelanggan nyata masih perlu juga ditingkatkan. Kemudian ada overall outputnya, Pak. Secara keseluruhan Evo Barbershop tumbuh positif dan membangun brand yang menarik. Meskipun ada beberapa tantangan operasional pemasaran, apalagi yang pemasaran strategi, kita juga ingin meningkatkan loyalitas pelanggan serta memperluas jangkauan bisnis. Cuman alhamdulillah kemarin
sudah sempat juga ada tawaran juga untuk buka di Bekasi. Alhamdulillah ini masih dalam perbincangan. Mungkin sekian dari kami Pak, pemaparan dari kelompok Eco Barbershop. Bila ada yang ditanyakan Pak, Bila ditanyakan, siapa? bila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Oke, boleh silakan duduk di tangan dulu teman-teman. Baik, ini Evo Barber, ya. Saya mau tanya dulu nih. Sudah 4 tahun berarti ya? Jalan 4 tahun di tahun ini Sudah Pak. 4 tahun. Dari Udah ada berapa 2021. karyawan? Sebenarnya kalau di sini terus terang saya nggak ingin menambah karyawan Pak, karena emang sih. Nah, saya tanya berapa karyawan? Satu Pak saya. Satu, berarti hanya masnya aja. Iya. Gini ya, hanya mas aja. Teman-teman, Kami membantu operasional ya. membantu profesional saja. Dan juga finance. Kenapa? Dan juga finance. Oh, finance, keren ya, membantu finance-nya. Jadi Magang, kalau, magang. kalau kurang keuangan ya dia udah support dana nih 49. Keren. Oke, teman-teman, ini Evo Barbershop. Mas, ini kan udah jalan resmi itu 4 tahun lah ya. Saya mau tanya nih, Mas kan sebagai pelaku juga kan, ya pemilik, kemudian Mas juga yang sebagai karyawan juga di sana, ya. Nah, saya mau tanya, apa bedanya pangkas rambut dengan barbershop? Jadi bedanya pangkas rambut dengan barbershop itu dari pertama itu memang pangkas barbershop sendiri mengadaptasi ke mungkin budaya barat Pak. Jadi dengan banyak dari peralatannya juga, terus dari fasilitasnya juga. Tapi kalau secara general Pak, sebenarnya pangkas rambut itu cuma perbedaan bahasa doang dari barbershop. Jadi barbershop itu cuma bahasa Inggrisnya, pangkas rambut itu ya bahasa Indonesianya. Oke. Nah, role model kamu tadi terkait dengan Evo Barbershop itu tadi brand siapa yang ternama itu di Amerika tadi? Role modelnya? Ada nggak role modelnya? Kalau role model sebenarnya lebih ke lokal Pak. Lengkap. Siapa? Kapten. Kapten. Oke. Sudah pernah kapten ya. Nah, kapten itu kenapa dia masih bisa bertahan sampai dengan saat ini? Karena memang dia udah brand besar juga Pak, punya nama juga, dan franchise dia juga mudah banget, harganya terjangkau. Jadi mungkin banyak juga orang tertarik untuk membuka franchise. Oke, dan tahu teman-teman ya. Dulu ketika Good First belum ada, jadi ya, kapten itu puncaknya, apalagi di Jawa Barat Bogor ini kan. Jadi ya, kapten itu wah tinggi banget, ya pengunjung dan sebagainya. Sekarang itu ada Good First, jadi ya, mulai dari di mana? Di Bondongan, di Tanjung, ya. Kalau tidak salah Bondongan lebih dulu dibanding Tanjung, kemudian ada di Yasmin, ya. Nah, Good First ini kenapa dia juga bertahan? Ya, ini yang tadi disampaikan teman-teman saya sepakat. Ini fokus di jasa, jadi ya. Kalau kita lihat, ya, ada yang istilahnya itu kalau marketing mix itu kan hanya 4 P. Ya, ada yang istilahnya bauran pemasaran jasa, ada barang dan jasa, itu dia. Ya, kalau jasa, kalau bauran pemasaran itu ada produk, itu ya, ada produk, kemudian price, harga, kemudian ya promosi, kemudian price 4. Kalian tambah apa nih yang terakhir ini? Ya, yang kelima itu adalah people, ya. Berarti kalau jasa ini perhatikan people. Ya. Pertanyaannya, bagaimana people yang di sana? Itu dia. Ya. People itu mulai dari mana? Mulai dari karyawannya. Kemudian apa lagi selain people? Physical evidence, ya, bukti fisik. Kemudian terakhir adalah proses. Ya, Goodfellas itu brand dibanding kapten itu lebih dulu kapten. Ya, dan adanya Goodfellas kita lihat dia, ya, bukan menjadi yang pertama, tapi dia menjadi yang berbeda justru. Ya, tadi di situ dikatakan bahwa memang kompetitor yang premium, yang salah satu adalah Goodfellas, gitu kan? Tadi dikatakan kelemahannya bisa dikatakan itu harga yang tinggi, tidak? Oh, tapi kenapa masih buka? Tapi kenapa masih ramai? Ya, saat ini konsumen itu ya harga yang tertinggi,
ya bukan menjadi yang pertama. Ya, karena mereka kenapa? Karena yang dijual itu jasa, artinya bagaimana dia memberikan kepuasan untuk dirinya sendiri. Berapapun harganya, yang penting saya nyaman, yang penting saya secara ya physical evidence itu saya merasa puas. Ya, kalau dilihat kalau kita lihat ya, mulai dari mana? Mulai dari tempatnya terlihat mewah sekali. Pernah ke Goodfellas? Ya, sekali potong 75.000. Ya kan? Kemudian di situ Anda bisa milih mau dipotong sama laki-laki atau sama perempuan. Itu dia. Ya. Kita lihat people-nya apa? Kalau kita lihat people-nya, karyawannya bukan cuma menarik, ya, ganteng ataupun cantik, tapi wangi, rapi. Dia menggunakan seragam, dia menggunakan dasi, betul? Dia menggunakan blazer. Coba deh sekali naik ke Goodfellas kalau belum. Itu luar biasa sekali. Itu people-nya. Artinya orang, wah nyaman sekali. Ya beberapa pun harga dan lain sebagainya. Nah, itu yang dikatakan yang jasa. Bagaimana dia bukan jadi yang pertama, tapi ada sesuatu yang berbeda di situ. Ada diferensiasi. Ya. Jadi motong Pak sebenarnya bukan di jasanya sih Pak, lebih ke experience-nya. Betul. Experience di Goodfellas-nya. Kalau untuk jasa sebenarnya kalau dari barbershop tuh emang tergantung capsternya ya, gimana pengalamannya. Tapi yang saya rasakan kalau di Goodfellas itu emang experience-nya aja sih Pak yang cukup beda. Oke, saya. Nah kemudian selain itu apa lagi? Ya prosesnya. Ya prosesnya. Nah di situ ada kayak semacam ada member gitu ya. Jadi ya member ini kalau kita ke sana ya kita dapatkan pelayanan dan lain sebagainya. Nah setelah kita melewati itu, kan yang disampaikan sama masnya, kita punya pengalaman yang luar biasa. Kita disuguhkan suatu experience yang luar biasa. Jadi ketika kita masuk ke sana, ya kemudian kita keluar ya, dari barbershop di situ, itu pengalamannya itu luar biasa sekali. Kan begitu? Nah pertanyaannya, yang kalau tadi itu dijadikan salah satu sampel ya untuk teman-teman semuanya, ya apakah teman-teman minimal misalnya 1 atau 2 ya untuk di barbershop sendiri mungkin bisa diambil di situ, artinya ilmu atau satu hal yang memang menjadi diferensiasi teman-teman apa sih? Karena begini mas, barbershop itu udah banyak sekarang di mana-mana. Jadi banyak, kayak tadi juga disampaikan bahwa memang kompetitornya per berapa ratus meter itu udah ada barbershop. Ya, nah itu untuk menemukan pelanggan potensial, ya itu gimana caranya kita bisa memberikan yang namanya sesuatu yang mana? Itu dia. Apalagi di sini saya catat juga, ya tadi katanya apa namanya itu konten-konten segala macam, ya berbicara terkait dengan konten yang tadi sudah banyak sih Pak konten dan lain sebagainya. Itu sebenarnya salah satu untuk meningkatkan juga, ya. Jadi ada sekarang yang namanya kayak raw konten, artinya konten yang mentah, ya. Itu juga satu modal juga buat kita, gitu. Justru itu merupakan salah satu konten yang alamiah, gitu ya. Artinya natural, terasa natural, begitu. Ya, dan yang perlu diingat juga bahwa inti marketing itu adalah help others people. Ya, artinya bukan hanya sekedar gimmick atau viral sementara, tapi bagaimana ya marketing itu ya memberikan solusi yang nyata, gitu dia. Ya, oleh karena itu kita perlu tahu dulu nih kebutuhan. Kalau orang ibu barbershop ini kebutuhannya apa sih? Ya, selain potong rambut itu kan kenyamanan. Ya berarti kita dalam jasa ini perlu memberikan kenyamanan untuk konsumen kita. Entah itu dari people-nya, entah itu dari tempatnya, entah itu dari prosesnya. Ketiga hal itu, ya kalau orang ya nyaman atau pengalaman yang luar biasa, maka dia akan balik lagi. Itu dia, itu akan menjadi pelanggan yang potensial. Kan saya sebagai laki-laki nih ya, itu 2 minggu sekali saya potong rambut. Ya, 2 minggu sekali potong rambut itu. Ini kalau kalian ketemu saya, sering ketemu saya, rambut saya nggak pernah gombang. Ya, nggak pernah sampai segini atau seperti itu. Masih selalu pendek, itu dia. 2 minggu sekali. Dan saya akan potong rambut sama orang itu. Itu dia. Terlepas itu mau antri, mau seperti apa, karena pengalaman saya, menurut saya merasa nyaman di sana. Sama siapa? Sama people-nya,
sama orangnya. Meskipun tempatnya sederhana, tapi dia memberikan sesuatu hal yang menurut saya itu beda. Itu dia, mulai dari people-nya di sini, orangnya, mulai dari caranya dia dalam proses memotong, ya biar nggak jadi, kan biasanya ada ajak ngobrol gitu ya, sambil kita bertukar cerita. Ya di sisi lain, ya kita juga kan dekat dengan jasanya itu, potong rambutnya. Karena sedikit-sedikit mencium aromanya. Karena kalau juga mau atau seperti apa, enggak, itu memberikan experience. Makanya karena itu pasti akan pelanggan yang seperti itu. Dan termasuk juga dengan yang tadi saya sampaikan, saya nggak mau potong rambut kalau bukan sama dia. Meskipun di situ ada 5 orang pekerja, ya yang potong rambut ke dia. Jadi saya tetap lagi. Kalau dia nggak ada, lebih baik saya datang besoknya, baru saya datang lagi. Kenapa? Karena kita memposisikan, teman-teman kita memposisikan sebagai konsumen. Oh ternyata pengalaman ini luar biasa sekali sebenarnya. Mulai dari kita memberikan kenyamanan, mulai dari kita memberikan yang itu prosesnya yang luar biasa. Itu dia. Ya. Nah jadi saya pikir berbicara terkait dengan barbershop ini, ya ini luar biasa sekali. Apalagi yang kamu yang masih muda, yang mampu punya keahlian. Itu salah satu keahlian, nggak semua orang bisa potong rambut. Ya. Pertama kali potong rambut kelas berapa? Lupa. Dari kecil. Usia berapa? Enggak, saya pertama kali potong rambut berarti usia 3 minggu. Hah? Usia 3 minggu? Iya, kan dibotakin tuh, Bang. Enggak. 3 minggu aku lahir. 3 minggu. Dia potong. Usia kamu bisa potong rambut. Oh. Tidak usia 3 minggu. Saya kira berarti usia 19 tahun. 19 SMA. Ya. SMA. Itu memang alamiah. Misalnya kamu belajar, Saya belajar Pak. Jadi waktu itu kan saya angkatan COVID pertama Pak. Mau kuliah kan bingung juga Pak. Banyak yang terus ekonomi juga lagi berputar Pak. Jadi saya punya tabungan, saya nggak tahu kepikiran saya pengen sekolah potong rambut yang sekarangnya bisnis yang continue Pak. Oke. Dan satu lagi teman-teman, untuk meningkatkan brand Evo Barber ini, Anda harus aktif juga dengan komunitas. Anda harus aktif dengan komunitas ibu sesama barber itu, ya. Kemudian mengikuti lomba. Pernah nggak mengikuti lomba seperti itu? Kebetulan di Bogor juga saya sudah pernah mencoba ikut komunitas Pak. Cuman ternyata dari tanggapannya kurang welcome Pak. Iya. Oke, kemudian Terus untuk yang turnamen juga saya pernah beberapa kali ikut turnamen di Jogja. 3 kali, itu 1 kali motong perempuan, 2 kali motong cowok. Terus insya Allah besok bulan Agustus ada juga di Jakarta. Tertarik juga untuk ikut lomba. Ya, harus ikut. Karena ini salah satunya untuk meningkatkan brand Evo ini. Itu dia. Jadi luar biasa. Ikut lomba. Terlepas mau ujungnya mau menang atau misalnya itu pengalaman luar biasa. Ini kan di situ udah ada sertifikat. Nanti kan menjadi satu menjadi bukti juga bahwa memang yang potong rambutnya itu experience-nya udah luar biasa. Ya, karena menjadi weakness juga. Ya karyawan juga menjadi weakness. Terkadang kita udah punya karyawan segala macam, ya itu harus diperhatikan juga. Nah, kadang-kadang yang menjadi weakness, terkadang saya sering kali ngobrol dengan orang yang sudah punya barber dan lain sebagainya. Yang jadi weakness itu adalah karyawan sendiri. Jadi ya, itu cepat keluarnya, ya jarang menemukan karyawan yang loyal. kalau saya permasalahan bukan di situ Pak. Jadi dulu kan pernah ya Pak. Pernah. Dengan karyawan yang dan banyak juga customer yang nggak mau kalau bukan saya yang motong. Jadi lebih baik besok. Jadi karyawan saya lebih banyak nganggur banget. Berarti kan ada experience tersendiri di situ. Nah, itulah salah satu bagaimana kita membentuk pelanggan yang potensial juga, yang memberikan pelayanan yang luar biasa. Karena ini jasa, teman-teman. Ini bagaimana kita bisa memberikan yang namanya solusi yang benar-benar cetak bagi mereka. Kalau kecewa, udah itu akan cepat kecewa. Dan kemudian dia nggak akan balik lagi. Dan kemudian dia akan bercerita kepada siapapun dan lain sebagainya. Karena ini jasa. Apalagi kalau misalnya dia udah merasakan, wah saya udah potong rambut di sini, wah keren banget. Itu dia, masnya baik, ganteng, rapi, harum.
itu dia humble, itu dia pelayanannya juga udah oke dan lain sebagainya. Yang ada datang, dia datang itu bukan sendiri, biasanya bawa temannya, itu dia. Nah itu akan lebih cepat sebenarnya, berarti untuk mempromosikannya. Mau dia jauh atau misalnya di mana segala macam, jangan ya masalah harga itu biasanya nanti, ya kasarnya ya udah gimana nanti, karena yang dijual itu jasa experience-nya, ya sama halnya dengan yang saya dulu pernah cerita seperti kafe-kafe. Ini kan produknya apa sih produknya? Misalnya kayak jual kopi, kayak misalnya narko. Ini jual produk ya roti, yang kopi, kasarnya di tempat-tempat yang lain juga bisa kita temui. Tapi kan yang dijual itu adalah experience-nya. Jadi jasanya itu physical evidence-nya, betul ya? Physical evidence, bukti fisiknya. Oh banyak tuh narko jati. Ini kan yang dijual itu tempatnya, dengan rasa nyamannya mereka berada di sana. Itu dia view-nya, ya dari ujung Jakarta sampai ke puncak, itu dia macet-macetan. Hanya apa? Bukan hanya untuk sekedar menikmati kopinya, tapi untuk menikmati tempatnya, physical evidence-nya. Artinya itu yang perlu diperhatikan. Coba kalian mapping. Ada 3 itu, mulai dari prosesnya, kemudian physical evidence-nya, kemudian mulai dari people-nya. Itu dia. Gimana caranya supaya berbeda? Saya rasa urusan tempat, urusan memakai tempat, kemudian apa lagi? Harga dan lain sebagainya. Ya, itu mah siapapun juga pasti akan ada. Ya kasarnya rata-rata harga barbershop seperti itu, 35.000 atau 40.000. Itu dia. Jadi kita lihat, fokusnya di sini. Bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang diferensiasi kepada siapapun? Ya, karena barber itu sudah mahal semuanya. Tinggal gimana caranya kita bisa beda dengan barber yang lain. Jadi, oke? Oke, sip. Saya rasa itu buat teman-teman semuanya, ya. Nanti terlalu panjang, ya. Ada yang mau sampaikan? Cukup Pak. Cukup? Mungkin kalau boleh mampir Pak. Oke, nanti saya mau. Nanti saya pengen coba dipotong sama ya. Itu dia. Termasuk juga mohon maaf ya. Kayak misalkan teman-teman sambil motong sambil bikin konten ya tadi, kalau konten itu kemudian apa namanya itu mungkin orang-orang penting juga tuh boleh tuh, misalkan orang penting Pak izin ya Pak setelahnya saya foto, setelahnya saya sambil video segala macam itu naikin ya di konten biar nanti wah ternyata orang penting aja di potong rambutnya sama Evo gitu ya sebagainya, biar nanti berarti ini pengalaman ini luar biasa. Dan kalau bisa jangan sendiri, itu dia. Itu berat karena di sini selalu apa nih tadi dikatakan ya kelemahannya adalah waktu lama yang waktu tunggu yang lama. Kenapa? Karena motor cuma sendiri, motong itu paling lama 30 menit plus minus 30 menit lah. Itu dia. Ya, lama dua lagi, 3 lagi. Ya, tapi karena dia udah bener-bener pengen potong rambut, apalagi besok mau nikah, asalnya tuh mau performan, gitu dia kan. Tapi pengen sama si itu dia akan tungguin. Tapi kalau Anda sendiri kan repot juga 3 jam atau 6 jam dari pagi atau misalnya dari siang ke malam, ayo aja potongin segala macam, pegel kan? Satu lupa makan, enggak lupa waktu, ini dulu banget. Jadi ya, kasih tambah layanan, misalkan keramas sebenarnya, misalkan ada kan? Ada ya, keramas kemudian nanti dikasih pilihan, ya kakak mau pakai pomade ya, atau mau pakai vitamin, itu dia. Jadi jangan cuma komen, jangan kamu pakai pomade atau tidak, ya. Kakak jadi kita ada yang mau kakak mau pakai pomade atau misalkan mau pakai vitamin, itu dia. Ya, ayo saya mau pakai pomade, saya pakai vitamin aja. Kalian jual vitaminnya, itu dia. Nah, kak gunain vitamin dulu biar sekali ini untuk meluruskan rambut atau untuk rambut ini biar gak kering segala macam. Jadi jangan cuma pomade aja, tapi ada vitaminnya juga. Ada yang kita dapatkan? Ya kan? Iya. Ini sama dengan distributor yang sekali biasanya kan ada juga yang jualan yang barber kan juga pomade. Ya. Oke, gimana? Oke, thank you buat teman-teman semuanya. Ya, luar biasa semester 1 ini. Ya, harapan saya adalah terus berkembang. Meskipun barber ini, mohon maaf, udah rame segala macam, tapi yang tadi disampaikan, ciptakan kesan yang luar biasa. Itu yang beda, bahwa memang benar-benar barber Evo ini beda dengan yang lain. Itu dia. Oke, tangan dulu. Oke, silakan bulan sedikit. Mungkin sekian pemaparan dari Pak.
ada salah kata mohon maafkan. Nanti lebaran.